Om Swastiastu. Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia dan pemirsa TVRI, senang sekali saya Made Sudiarto pada sore hari ini dapat menemani pemirsa dalam segmen Mimbar Agama Hindu. Mudah-mudahan umat sedharma sekalian dan pemirsa TVRI yang saya jumpai dalam keadaan sehat dalam melaksanakan swadharmanya masing-masing. Baiklah umat sedharma sekalian dan pemirsa TVRI dimanapun berada, topik yang akan kita bahas pada hari ini masih hangat masalah tentang perayaan Hari Kemerdekaan RI yang ke-76, yaitu kemerdekaan menurut agama Hindu. Telah hadir di studio bersama kita kali ini seorang narasumber yang tidak asing lagi, yakni Bapak Kade Yogyarta selaku unsur Parisada Hindu Dharma. Om Swastiastu, Pak Yogi. Swastiastu, Pak Made. Bagaimana, sehat? Nggih, astunggara Pak Made, sehat. Ya. Mudah-mudahan juga Pak Made kondisinya Sehat. Nggih. Ya. Begini Pak, adapun pertanyaan pertama mungkin dalam bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini, saya sampaikan berkaitan dengan tema yang kita angkat tentang kemerdekaan. Ya. Sesungguhnya apa sih kemerdekaan menurut Hindu, menurut Bapak? Ya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Made atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Tapi sebelumnya atas nama PHDI Provinsi Sulawesi Tenggara selaku majelis tertinggi umat Hindu di Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak lupa juga Pak Made kami menyampaikan selamat Hari Kemerdekaan ya, Republik Indonesia yang ke-76. Ya. Mudah-mudahan dengan usia yang ke-76 ini kita semua tentu dapat lebih baik di dalam hal apapun, termasuk secara pribadi tentunya. Demikian juga berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Seperti yang Pak Made sampaikan di awal tadi, ya, bagaimana sebenarnya tentang kemerdekaan itu sendiri, ya. Ya. Sebelum kita itu mungkin lebih jauh mengarah pada bagaimana sebenarnya kemerdekaan dalam perspektif Hindu, kan begitu Pak Made ya? Ya. Jadi konsep merdeka, ya. Ini mohon maaf Pak Made, masker saya longgar ini Pak Made. Oh, silakan dibuka Pak. Kalau misalnya Mohon nggak enak, izin saya iya. buka masker. Kalau kurang enak silakan. Ya. Ya, Pak. Jadi berkaitan tentang konsep merdeka itu sendiri atau kata merdeka itu, kalau kita baca di dalam kamus bahasa Indonesia, ya, merdeka itu artinya bebas, ya, tidak terikat, berdiri sendiri. Kemudian kalau kita telusuri lebih jauh, sesungguhnya kata merdeka itu Pak Made berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata mahardika. Kata mahardika ini artinya sukses, raharja, ya, kemudian bebas, terpenuhi, sejahtera, begitu. Jadi ketika tadi ada pertanyaan dari Pak Made, apa sih sebenarnya itu konsep merdeka? Dan tentu di dalam momentum saat ini atau bulan-bulan ini, bahkan kemarin ya Pak Made, kita sudah bersama-sama merayakan perayaan 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan, yang mana kita ketahui bersama bahwa kemerdekaan ya, di dalam negara kita, bahwa pada saat itulah kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa ya, menyatakan diri untuk merdeka, untuk bebas dari belenggu penjajah, kan begitu Pak Made ya? Ya. Dengan demikian, dengan dinyatakannya kemerdekaan yang saat itu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, yang ketika itu kan kita masih ketahui jelas dalam sejarah atas nama bangsa Indonesia kan Soekarno-Hatta. Ya.
yang menyatakan bahwa Indonesia ini sudah harus menjadi negara yang berdaulat. Jadi penjajahan di atas dunia itu sudah dihapuskan ya, tidak diperkenankan, karena memang kita sudah menyatakan diri sebagai negara berdaulat, negara yang merdeka, negara yang bebas dari intimidasi, dari penjajahan, kan gitu. Nah itu secara konsep kenegaraan tentang kemerdekaan kita. Selanjutnya sekarang kita maknai memang kata merdeka itu ya memang kita menjadi pribadi, ya, menjadi lembaga, menjadi orang, menjadi bangsa yang berdikari, ya, bebas dalam artian tentu bukan bebas tidak bertanggung jawab, Pak Made. Karena persoalan negara kita, Pak Soekarno dulu pun menyatakan bahwa memang beliau berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan, ya, dengan tentu mengusir penjajah, kan gitu ya. Tetapi yang sulit lagi bagi kita sekarang adalah berhadapan dengan negara sendiri, dalam artian masyarakat sendiri, kan gitu. Kalau dulu mereka berjuang mengalahkan penjajah, sekarang yang sulit katanya adalah kita berhadapan dengan bangsa sendiri. Baik Pak Yogi. Tentu kita maaf saya potong. Kita lebih ke konsep untuk ke Hindu. Bagaimana konsep merdeka menurut Hindu? Baik, terima kasih Pak Made. Jadi sebelum lebih jauh ke Hindu, saya sedikit lagi bahwa pada intinya bahwa merdeka itu adalah bebas. Bebas yang bertanggung jawab. Kita menjadi negara yang betul-betul bisa berdikari, bisa berdiri di kaki sendiri tanpa ada intervensi negara atau bangsa lain, kan gitu Pak Dea. Nah selanjutnya bagaimana sebenarnya konsep merdeka dalam agama Hindu itu sendiri. Di dalam ajaran agama Hindu, ya, istilah merdeka ini Pak Made juga ada disebutkan di dalam sastra. Di dalam naskah yang namanya teks, ya, teks Niti Sastra atau Kekawin Nistri Sastra, ya, pada Sargah 4, ya, bait atau pupuh 19, istilah ini disebutkan Pak Made. Di sana secara singkat dijelaskan tentang yang dimaksud dengan merdeka ini, ya. Nah bunyi pupuhnya disebutkan di sana, yen hane wewang, gitu, yen hane wewang, ya, sang daneswara, ya, surupa dana guna kulina yowana surah kasuran, ya, tan made, ya, disebut mahardika ngarannya, gitu disebut. Jadi berdasarkan ucap sastra di dalam naskah Niti Sastra itu Pak Made, ya, di sana menyatakan bahwa orang yang tidak mabuk, gitu ya, mabuk gitu terhadap tindakan dan perilakunya, seperti tidak mabuk karena ketampanan dan kecantikan, karena wajah surupa, tidak mabuk karena dana kekayaan, tidak mabuk karena guna kepandaian, tidak mabuk karena yang namanya sura, minuman keras, ya, dan juga yang lain-lainnya, disebut orang yang mahardika, ibarat seperti pinandita atau orang suci, gitu. Jadi berdasarkan teks sastra itu, ya, bagi umat Hindu, ya, tentu sudah bisa kita maknai bahwa sesungguhnya yang disebut merdeka itu adalah orang yang tidak mabuk, ya, orang yang tidak mabuk terhadap berbagai macam hawa nafsu, ya, yang ada di dalam dirinya, baik karena kamanya hawa nafsu, baik karena keserakahannya, baik karena
diselimuti kemarahan. Jadi pada intinya bahwa yang disebut dengan mahardika itu sendiri adalah orang-orang atau pribadi-pribadi yang tidak terbelenggu oleh hawa nafsu di dalam dirinya, memandang atau menjadikan dirinya sebagai pribadi-pribadi yang merdeka, pribadi-pribadi yang bebas, pribadi-pribadi tanpa ada ketakutan, tanpa dibuat-buat, kan begitu? Ya, jadi memang betul-betul kita menjadi seorang yang mahardika. Nah, inilah konsep merdeka di dalam perspektif Hindu atau dalam kacamata spiritual. Seperti itu kira-kira Pak Made. Baik Pak, terus begini Pak, apakah misalkan yang Bapak sampaikan tadi kan anggaplah bebas dari kemabukan, ibaratnya seperti pandita. Kalau boleh misalkan dijelaskan kembali, kemabukan seperti apa itu contohnya? Misalkan seperti kama, hawa nafsu, bagaimana konteks spiritual dalam Hindu? Jadi Pak Made, ya memang seperti saya sampaikan tadi bahwa yang dimaksud dengan merdeka dalam kacamata spiritual, dalam kacamata agama adalah menjadi pribadi-pribadi yang tidak mabuk, ya. Pribadi-pribadi yang tidak gelap mata, kan gitu. Menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, bebas, ya, termasuk dari belenggu hawa nafsu. Karena kita sadari bersama bahwa hidup ini, ketika kita menjadi manusia, kita dibelenggu oleh yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu, iya, betul. Persoalannya adalah mampu nggak kita mengatasi, mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri untuk menjadi merdeka yang sesungguhnya, kan itu pertanyaannya. Betul. Nah, kalau seperti pertanyaan Pak Made tadi, apa saja bentuk hawa nafsu yang menggoda, kan gitu, yang membuat kita mabuk. Nah, dalam hal ini, dalam Hindu ada beberapa wujud kemabukan, termasuk musuh yang ada di dalam diri kita, yang dikenal dengan istilah Saptatimira, ya, dan yang namanya Sadripu, ya. Saptatimira itu ada 6, ya, kegelapan atau kemabukan, ya, dalam kacamata Hindu. Yang pertama disebut sebagai surupa, ya. Surupa itu artinya mabuk karena ketampanan atau kecantikan. Ternyata Pak Made, ya, menurut ajaran Hindu, hati-hati ketika kita memiliki wajah tampan dan ganteng cantik. Kenapa? Karena bisa membuat diri kita lupa diri, ya. Membuat kita mabuk, mungkin saja bisa memandang orang lain jelek, ya, karena mentang-mentang ganteng, temannya yang ganteng-ganteng saja, ya, yang gendut-gendut tidak mau diajak bergaul, gitu misalkan, ya. Berarti membuli temennya, gitu. Kesombongan di dalam diri. Ada kesombongan ketika fisik ini ganteng dan cantik. Nah, ini suatu kemabukan, sebuah kemabukan karena fisik. Nah, itu yang pertama, surupa, ya. Kemudian dana itu artinya kekayaan. Jadi ternyata kekayaan ini Pak D, ya, bisa juga membuat kita mabuk, lupa diri, ya. Sehingga kita juga menyaksikan ada kok orang yang dulunya kaya kemudian selanjutnya menjadi miskin, karena tidak mampu memanfaatkan kekayaan yang dimilikinya, sehingga menyebabkan dia terperosok, jatuh, gitu misalkan, ya, menjadi miskin kembali. Bahkan di sisi lain juga kekayaan itu tidak digunakan dengan baik, ya. Tidak, tentunya dengan dalam konsep agama kita sudah diajarkan bagaimana mengelola kekayaan itu, ya. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, tetapi bagaimana kekayaan itu harus mampu menjadikan kekayaan itu tidak saja bermanfaat bagi yang punya, juga bermanfaat untuk orang lain, terutama untuk mewujudkan dharma. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, ya, surupa, dana, guna. Nah, guna itu artinya kepandaian, ya, atau pengetahuan. Jadi pengetahuan itu juga dapat membuat seseorang itu mabuk, lupa diri, sehingga yang terjadi adalah sering menghakimi orang lain, menganggap dirinya paling benar.
Padahal sesungguhnya esensi dari sebuah pengetahuan, pendidikan dalam Hindu adalah mewujudkan kedewasaan, menjadikan pribadi-pribadi dewa atau memiliki karakter dewa, karakter baik. Tetapi apa yang terjadi? Kita melihat banyak kok, mohon maaf, orang yang merasa dirinya pintar, tetapi kepintarannya justru digunakan untuk memintari orang lain. Ini kan belum merdeka. Ini kan penjajahan sesungguhnya kalau kita menggunakan pengetahuan kita untuk memintari orang lain. Mabuk karena Berarti penjajahan secara spiritual. penjajahan dalam wujud tadi memiliki pendidikan untuk menjajah orang lain, memintarin orang, sehingga yang terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Surupa, dana, guna. Ya, Guna ini karena apa tadi? Pengetahuan dengan ya. Kepandaian pengetahuan. Pengetahuan penuh membuat orang menjadi mabuk. Guna, lupa diri. Kulina ya. Kulina ini kalau boleh saya katakan mabuk karena keturunan ya. Merasa dari kelompok tertentu ya, wangsa tertentu, darah tertentu, memandang sepele orang lain ya. Sehingga yang terjadi apa? Penjajahan ya. Jadi ini sering membuat orang-orang lupa ya, bahwa sesungguhnya kan darahnya merah, tetapi karena merasa diri kelompok tertentu memandang remeh orang lain. Ini kan wujud daripada perbuatan yang mabuk. Baik. Ketika ini terjadi, tentu pasti ada disharmoni, kan gitu ya. Ya. Surupa, dana, guna, kulina. Iya. Ya. Yang kulina kelima. Yowana. Yowana. Nah, Yowana itu artinya mabuk karena masa muda. Nah, syukur Pak Made sudah melewati masa muda. Jadi masa muda itu mestinya dimanfaatkan untuk belajar. Tetapi di satu sisi kita juga melihat fenomena masa muda justru dihabiskan untuk hal-hal yang tidak baik. Ajaran Hindu di dalam Slokasara Samuscaya 27 menyebutkan bahwa ketika masih muda ibarat seperti alang-alang yang tajam, hendaknya dimanfaatkan untuk kepentingan atau melakukan dharma. Berbeda dengan orang tua yang sudah mulai badannya mungkin kesehatannya kurang, tidak lagi optimal di dalam mengenyam pendidikan. Baik. Artinya apa? Bahwa masa muda itu mestinya ya diperuntukkan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk mempersiapkan masa depan yang baik. Tetapi yang terjadi justru masa muda itu membuat orang atau dapat saja membuat mabuk seseorang itu atau lupa diri. Iya. Nah, selanjutnya yang ke 6 ya. Iya, Sura. Nah, mabuk karena minuman keras ya. Kalau saya rasa minuman keras ini bagi sebagian orang sudah sangat mengenal. Ada trending mamunya ya di kelompok kita. Iya. Jadi mabuk karena minuman keras. Nah, ini kadang-kadang kalau sudah memunyah, mabuk kita lupa diri ya. Baik. Sehingga yang terjadi mungkin perilaku atau tindakan yang barangkali saja membuat situasi menjadi tidak baik ya. Justru minuman keras ini mestinya diperuntukkan dosisnya untuk obat, tetapi disalahgunakan. Nah, ini kan bisa membuat mabuk kan. Kalau sudah mabuk, apa yang terjadi? Saya rasa Bapak juga akan bingung melihat orang mabuk kan seperti itu. Nah, yang terakhir kasuran ya. Kasuran itu mabuk karena keberanian Pak Made. Jadi memang berani itu penting, tetapi kalau keliwat berani atau terlalu berani juga akan menimbulkan masalah Pak Made. Ya, kita karena merasa diri apakah badannya kuat terlalu berani, sehingga yang terjadi adalah apa? Bisa saja keberanian itu menyebabkan situasi atau keadaan mungkin saja mengarah kepada tindakan atau perilaku pidana, kan gitu. Jadi kasuran atau keberanian itu kita lihat di fenomena sosial atau bahkan di murid saja ya, karena kebetulan saya seorang guru Pak Made. Ketika ada seorang mahasiswa yang terlalu berani kepada guru terus kepada dosennya yang berlebihan dan tidak sesuai dengan porsi gitu ya, itu kita merasa waduh,
berarti ada persoalan kepada mahasiswa atau peserta didik kita. Ya misalkan menyapa kita tidak dengan salam begitu misalkan, atau memanggil kita seperti memanggil temannya, oi 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 gitu misalkan. Ini kan adalah sebuah perilaku atau tindakan yang kurang terpuji. Apalagi berani kepada guru sampai memukul gurunya, ya, sampai berani kepada orang tuanya. Kita bisa saksikan itu terjadi. Nah inilah Pak Made, wujud-wujud kemabukan di dalam ajaran agama Hindu yang dikenal dengan Sabta Timira itu sendiri. Bahkan masih ada mungkin yang lain. Baik, Pak Yogi. Saya dari 7 Sabta Timira ini saya tertarik dengan Yoana, yaitu mabuk karena masa muda. Yang saya pertanyakan bagaimana seorang tua secara usia, dia lupa usianya, apakah dia itu belum merdeka atau? Pemirsa TPRI, ya seperti yang Pak Made pertanyakan itu berkaitan tentang apakah Yoana atau mabuk karena masa muda itu karena dari sisi usia, atau mungkin ketika ada persoalan ada orang tua yang tipikal anak-anak, tipikalnya seperti anak muda gitu ya, betul. Atau sebaliknya ya. Iya. Jadi sebenarnya secara hakikat bahwa Yowana itu kan memang pengertiannya masa muda. Ya, dari sisi umur ya, dari sisi usia ya memang masih muda. Ya. Jadi memang pada pada kenyataannya masa muda atau masa remaja itu kan penuh dengan godaan ya. Penuh dengan rintangan ya, penuh cobaan ya. Itu yang kita sadari. Saya kira Pak Made dan saya sudah melewati masa-masa itu. Nah, bagaimana kalau seandainya ada orang tua perilakunya seperti anak muda? Kan itu pertanyaan yang sangat spiritual. Apakah secara belum merdeka atau bagaimana itu? Ya, jadi apakah secara Hindu sudah dinyatakan merdeka kan gitu? Karena kemungkinan juga ada yang menyatakan dirinya, wah saya ini sudah tua tapi masih sikap seperti kayak anak muda, lupa umur. Ya. Jadi tentu dalam hal ini kita harus memandang dari sisi positif ya. Ketika ada orang tua yang merasa dirinya masih muda ya, tentu secara fisik kuat begitu kan jauh lebih bagus. Yang penting tentu perilakunya atau tindakannya itu tentu tetap dewasa. Tidak tindakannya itu masa muda dalam artian perilakunya seperti Yowana, masa anak-anak, masa remaja kan gitu. Orang tua kok ababil kan gitu misalkan ya, atau sudah tua kok seperti anak muda kan gitu ya. Itu sebenarnya sebuah kiasan saja yang memang ketika melihat fenomena ya yang terjadi, ada orang tua tindakan atau perilakunya tidak wajar kan gitu, dikonotasikan dengan seperti itu. Nah, dalam ajaran agama Hindu ya seperti yang Pak Made sampaikan tadi, tentu ini dikatakan belum merdeka. Karena memang masih dijajah oleh kemabukan dari Yowananya tadi, dari masa mudanya tadi, atau perilakunya yang merasa dirinya muda padahal dia sudah tua kan gitu, dari sikap dan perilaku. Tentu dalam hal ini itu sebuah kiasan saja. Banyak kok anak-anak muda yang perilakunya dewasa kan begitu Pak Made. Tidak kita generalisir, itu sebuah fenomena saja. Tentu ini juga dikatakan tidak merdeka. Kalau kita mengacu pada konsep ajaran Hindu yang sudah tegas menjelaskan bahwa yang disebut orang merdeka adalah orang yang tidak mabuk, salah satunya karena masa muda ya, merasa dirinya muda kan gitu, itu baru perasaan saja. Nah, tentu kondisi-kondisi atau keadaan ini bisa saja membuat seseorang itu ketika berpikir dia terus dirinya muda kan lupa dengan dirinya saat ini kan gitu. Yang namanya saja yang disebut dengan mabuk atau lupa diri tentu bisa saja membuat kita terjerumus. Seperti itu kira-kira Pak Made. Baik Pak Yogi, jawaban yang luar biasa. Terus kita berlanjut ke Sadripu. Sadripu itu kan berarti ada 6 musuh
Bisa dijelaskan bagaimana konteksnya menyangkut dengan kemerdekaan secara spiritual? Ya, seperti yang di awal saya sampaikan bahwa yang disebut dengan merdeka itu adalah bebas dari kemabukan. Ya, mabuk yang disebabkan oleh timira atau kegelapan hawa nafsu, termasuk disebabkan oleh musuh yang ada dalam diri kita. Kalau kita mengacu kepada kekawin Ramayana, Pak Made, di dalam sargah ke-1 pada pupuh ke-4 atau bait ke-4, raga di musuh, ya, raga di musuh, ya. Jadi anggap ada seperti musuh, ane ada di hati, gitu ya. Jadi raga di musuh yang ada di hati, tan madoh ring awak nio. Jadi musuh sesungguhnya musuh yang paling besar itu ada di dalam diri sendiri, raga ini, di dalam raga kita, tak jauh dari badan ini, gitu ya. Jadi makanya ajaran Hindu mengajarkan tentang ada 6 musuh yang ada di dalam diri kita, ya. Sehingga kecenderungan kita tidak menyalahkan pihak-pihak lain, karena sesungguhnya yang dimaksud merdeka dulu adalah memerdekakan diri. Merdeka dari pengaruh yang namanya kemabukan tadi, timira, merdeka dari pengaruh yang namanya sadripu. Nah, Pak Made tadi menyampaikan apa saja wujud sadripu itu ada 6. Sad artinya 6, ya, ripu artinya musuh. 6 musuh yang ada di dalam diri manusia. Yang pertama kama, jadi hawa nafsu, ya. Hawa nafsu, semua orang memiliki hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini kalau tidak dikendalikan atau mengikuti hawa nafsu dalam hidup ini, apa yang terjadi? Ya, banyak orang tergelincir, terperosok karena hawa nafsu yang membara. Hawa nafsu, yang namanya hawa nafsu tidak terkendali berbahaya. Itu namanya kama. Ya, hawa nafsu, ya. Kemudian yang kedua, kama loba. Loba artinya rakus, serakah. Kadang-kadang sebagai manusia sudah punya 1 ingin 2, sudah punya 2 ingin 3, sudah punya 3 ingin 4, gitu ya. Nah, ini kalau boleh saya katakan, apakah itu hal yang manusiawi? Ya, tentu itu manusiawi, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak mampu mewujudkannya, kan begitu. Ya, ketidakmampuan kita yang ada hanya keinginan atau keserakahan aja, tetapi tidak mampu kita wujudkan. Kan lebih besar pasak daripada tiang. Misalkan menginginkan sesuatu yang berlebihan tetapi kemampuan tidak punya. Di samping itu, loba ini mengarah pada tindakan atau perilaku yang hanya mementingkan diri sendiri. Misalkan sekarang kita melihat fenomena, mestinya ada pembagian BLT atau apa, ya. Ujug-ujug yang terjadi adalah mestinya masyarakat yang mendapatkan itu, tapi kenyataannya tidak terkumpul di satu tempat, gitu. Misalkan ini kan sebuah yang namanya tindakan loba. Ya, hanya mementingkan diri sendiri. Ini kan bentuk penjajahan, belum merdeka seseorang ketika loba itu. Kemudian yang ketiga, kama loba kroda. Marah. Ya, yang namanya marah dimanapun tidak ada yang bagus, ya. Tetapi apakah marah ini kalau boleh saya katakan tidak dimiliki oleh orang? Dimiliki. Yang namanya kita hidup sebagai manusia tentu memiliki kemarahan, cuma frekuensi atau kadar marah ini yang perlu dikendalikan. Misalkan kita sebagai orang tua terhadap anak, kan tentu kalau kita biarkan tidak dengan gaya marah, kadang-kadang anggaplah marah itu bentuk pendidikan. Tetapi marah yang berlebihan, ya, tentu akan menimbulkan persoalan, Pak Made. Ya, misalkan ketika saya berbicara sesuatu kepada Pak Made marah, mungkin di depan saya Pak Made tidak akan marah, tetapi di belakang saya akan menimbulkan dendam. Pokoknya dalam wujud apapun situasinya, yang namanya marah itu pasti tidak baik, pasti akan menimbulkan persoalan. Makanya dalam ajaran agama Hindu, kemarahan itu bisa melahirkan yang namanya kebencian atau dendam, dan itu sangat berbahaya sekali. Mudah-mudahan Pak Made bisa menerapkan untuk tidak marah, Pak Made, ya. Ya. Kemudian tadi kama, loba, kroda, moha. Nah, moha itu artinya kebingungan. Ya, kalau kita sudah bingung, menjadi masalah bagi kita. Bagaimana agar kita tidak bingung? Mari kita kuatkan pengetahuan kita belajar.
Jangan kita belum tahu apa-apa, kita sudah menggurui orang lain, kan bingung kita, Pak. Ya. Baik. Kalau kita mau belajar, belajar yang benar. Ada lembaga pendidikan, kalau mau belajar spiritual harus berguru. Jangan belajar sendiri, nanti kita bingung. Kalau kita sudah bingung, yang bahasa Bali tenawang kangin kau gitu ya. Kajo kelod, linglung jadinya kita. Nah, seperti itu. Itu namanya bingung ya. Sehingga yang terjadi adalah tidak bisa dia mengenali orang, bahkan istrinya sendiri bisa dilupakan, kan itu yang berbahaya Pak Madia. Betul. Nah, itu contoh aja. Kama loba kroda moha. Moha, kebingungan. Mada ini tadi mengarah sebenarnya pada kemabukan tadi, yang jumlahnya 7 itu. Ya, ada surupa, dana, itu mada artinya mabuk. Ya, kemabukan oleh hawa nafsu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ada yang namanya atau yang keenam adalah matsarya. Matsarya itu adalah iri hati, ya. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah, kan gitu. Temannya naik jabatan, dia tensinya yang naik. Nah, itu menjadi masalah juga. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita sudah memiliki sifat iri hati. Kalau bisa kita menjauhkan diri dari perilaku iri hati ini, karena memang kalau kita sudah iri hati kepada siapapun, yang bermasalah kan kita, yang rugi kan kita. Saudara kita yang kita irikan jadi nyenyak tidurnya, bahkan mungkin bisa dia mendengkur, ya. Tetapi kita terganggu, ya, stres memikirkan orang lain gitu. Nah, ini perilaku atau tindakan yang membuat kita sesungguhnya tidak merdeka, ya, tidak merdeka terhadap kehidupan kita. Nah, inilah wujud yang namanya sadripu, Pak Made, yang tentu dalam hal ini musuh ini semuanya tidak ada pada orang lain, tetapi ini ada di dalam diri kita. Gajah di pelupuk mata, ya, apa? Gajah di seberang lautan, ya. Iya. Agak mudah kita lihat. Apa gimana itu bahasanya? Gajahnya di ini depan tidak lihat, semut. Nah, semut di seberang lautan dapat kita lihat. Ini mohon maaf. Gajah di pelupuk mata dapat tidak mampu kita lihat. Artinya apa? Kita hanya mampu melihat kejelekan orang lain. Baik. Tidak bisa berkacamata terhadap diri kita sendiri. Nah, yang paling penting sesungguhnya kita sekarang mulai belajar untuk memerdekakan diri, Pak Made, ya, terhadap tindakan kita, perilaku kita, agar kita menjadi merdeka dan menghindarkan diri. Caranya adalah dari sadripu tadi yang jumlahnya 6 itu, Pak Made. Ya. Nah. Baik, Pak. Luar biasa penjelasannya. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Sebenarnya dari kedua yang dijelaskan, sadripu dan saptatimira tadi, ya. Apakah sebenarnya kita ini secara dalam diri sudah merdeka yang sesungguhnya? Ya. Bisa dijelaskan. Makasih, Pak Made. Ya. Nah, berkaitan tentang itu, ini kan pertanyaan yang bisa kita pertanyakan tidak saja kepada saya, ya, pertanyaan Pak Made, kepada diri sendiri, ya, Pak Made sendiri, kepada para pemirsa kita di rumah. Apakah kita boleh dikatakan sudah merdeka kalau masih ada kemabukan dan sadripu di dalam diri? Tentu ketika kita mengacu kepada konsep tadi, konsep di awal, tentu kita belum layak dikatakan sebagai merdeka. Walaupun negara kita sudah merdeka, ya, sah secara de facto, de jure, ya. Tetapi kita belum merdeka, kita masih dijajah oleh diri kita sendiri, oleh hawa nafsu kita. Bagaimana kita bisa hidup damai? Karena akhir dari sebuah kemerdekaan itu kan kedamaian. Baik. Tetapi kalau kita dalam diri masih ada perasaan cemas, kemudian masih ingin menjajah orang lain seperti tadi melalui perbuatan-perbuatan tadi, tercela. Ya, perbuatan tercela, kita tidak bisa menyatakan bahwa diri kita merdeka. Bahkan fenomenanya yang kita lihat sekarang, justru perilaku tindakan itu terjadi di semua sektor, ya, tidak saja orang per orang. Kita melihat dalam sektor-sektor yang lebih luas kan terjadi penjajahan. Agama mestinya menjadi sebuah langkah kita maju untuk menjadi kedamaian, memperoleh kedamaian, untuk memerdekakan diri, justru menjadi alat kita untuk apa? Menjajah orang lain. Kenapa saya katakan demikian? Karena apa? Karena kita masih menyatakan diri kita yang paling benar, ya, menganggap orang lain
salah, menganggap keyakinan kita saja yang paling benar, keyakinan orang lain keliru. Kan itu wujud penjajahan, penjajahan dengan kedok agama atau keyakinan. Padahal sesungguhnya agama itu kita jadikan sarana untuk memerdekakan diri, kan begitu Pak, untuk kedamaian. Tapi justru kita sekarang memiliki keyakinan justru kita jadikan sarana untuk menjajah orang lain. Sehingga klaim yang terjadi adalah kita menganggap diri kita yang paling benar. Nah, ketika ada perbuatan atau tindakan seperti ini, tentu ini boleh dikatakan sebagai belum merdeka begitu. Luar biasa. Kita melihat fenomena itu terjadi seperti saya berikan contoh tadi Pak Madi, di sekolah siswa-siswa kita, mahasiswa kita, tindakan atau perilakunya itu kan terjadi. Nah, ini menjadi sebuah PR kita bersama. Bagaimana caranya? Tentu kita kembali ya merenung kembali kepada pedoman agama itu. Ya, jangan disalah artikan. Mari kita kembali kepada konsep beragama kita ya, secara teologis ya. Agama itu harus dipandang sebagai sebuah jalan atau sarana untuk mewujudkan kedamaian. Kedamaian untuk diri sendiri, kedamaian untuk orang lain. Kalau kita sudah mampu berdamai, tentu tidak ada lagi penjajahan seperti itu. Kira-kira begitu Pak Madi. Ya. Luar biasa Pak. Baiklah pemirsa, penjelasan yang luar biasa dari Bapak Kadek Yogyarta. Kita lanjut Pak. Bagaimana untuk generasi ke depan, generasi muda ke depan, bagaimana cara mengisi kemerdekaan kita ini baik secara material ataupun secara spiritual dengan menjauhkan diri kita kedua yang tadi seperti Sadripu dan ataupun Sabta Timira. Ya. Ya. Ini adalah PR kita Pak Made, dan memang pada prinsipnya kita sudah jelas sudah 76 tahun ya. 76 tahun. Kita merdeka. Tetapi sejauh mana kita sekarang mampu mengisi kemerdekaan ini? Kan gitu menjadi pertanyaan dari kita semua, sehingga betul-betul kita bisa merdeka secara material dulu, demikian juga secara spiritual. Kita kan selalu sering kita mendengar, ya, selalu kita bertanya kepada negara, apa yang negara berikan kepada kita? Itu pertanyaan kita kepada negara. Tetapi yang paling benar sebenarnya apa yang sudah engkau berikan kepada negara, ya enggak? Kita sudah 76 tahun ya merdeka, dan kemerdekaan ini dilakukan oleh founding father kita, oleh orang tua kita, oleh tokoh-tokoh kita, itu kan tidak mudah. Ya, sekarang kita sudah merdeka, untuk mengisi kemerdekaan dengan cara-cara sederhana aja kok begitu sulit. Saya mengamati bahwa ada masyarakat kita disuruh memasang bendera aja Pak Made tidak mau, kan begitu misalkan ya. Masih ada masyarakat kita belum patuh terhadap instruksi, padahal undang-undang mengisyaratkan bahwa pemasangan bendera itu sifatnya wajib dalam menyambut perayaan 17 Agustus. Nah, ini kan salah satu bentuk sederhana sikap nasionalis bagi kita sebagai warga negara untuk mengisi kemerdekaan ya. Kemudian yang berikutnya adalah paling tidak kita sekarang sebagai warga negara, sebagai masyarakat, sebagai apapun kita, sesuai dengan warna kita atau profesi kita, mampu memiliki kontribusi. Berkontribusi tidak saja untuk keluarga kita, untuk diri kita, tetapi untuk negara. Paling tidak ketika dalam situasi sekarang lah, mari kita patuh kita kepada guru wisese. Kan gitu Pak Made. Ini bentuk kemerdekaan, jangan kita melawan pemerintah. Padahal cara-cara untuk memberikan pendapat itu kan sudah jelas. Ini persoalannya yang terjadi kan masyarakat kita, mohon maaf, masih ada ternyata yang melanggar hukum, kan seperti itu Pak Made ya. Jadi secara spiritual tentu kita kembali berpedoman ke masing-masing agama kita, karena sesungguhnya saya sangat meyakini semua agama mengajarkan tentang kebaikan, kan gitu. Kita kembali pada ajaran agama, kita jadikan pedoman untuk memerdekakan diri kita untuk mewujudkan kedamaian. Saya kira seperti itu Pak Madi. Baik Pak, luar biasa sekali pemaparan dari hari ini dari Bapak Yogi.
Baiklah pemirsa, dari hasil pemaparan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kemerdekaan dalam Hindu bukan saja berdasarkan dari kita bebas dari penjajahan, tetapi betul-betul kita menjadi pribadi dan jiwa-jiwa yang merdeka, yang menjalani kehidupan kita dengan baik dan terwujud harmonisasi kehidupan, baik manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam atau lingkungan. Umat sedharma dan pemirsa TVRI yang berbahagia, demikian acara untuk mimbar agama Hindu pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan pada kesimpulan ini bisa bermanfaat bagi umat sedharma sekalian. Akhir kata, kami tutup dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi. Om Santi, Santi. Santi, Santi. Santi Om.